Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Edianto. Saya dari Satu Bumba. Saya di sini membuat video ini untuk menjelaskan secara singkat dari Bhikkhu Utamo dan Bapak Cornelis Wawor. Ajaran Sang Buddha mengajarkan jalan tengah yang menghindari dua pandangan ekstrim, yaitu memuaskan hawa nafsu dan menyiksa diri untuk mencapai kebebasan. Yang pertama yaitu karma. Dalam Anguttara Nikaya 3.415 dijelaskan bahwa perbuatan seseorang ditentukan oleh salah satu dari tiga faktor yang rangsangan luar, motif yang disadari dan motif yang tidak disadari. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kontak atau phasa merupakan penyebab dari perilaku atau karma. Rangsangan dari luar adalah gerakan refleks atau perilaku yang mengikuti rangsangan indera. Motif yang disadari adalah dosa atau kebencian, loba keserakahan, moha kebodohan, aloba ketidakserakahan, adosa tidak membenci, dan amoha ketidakbodohan. Sedangkan motif yang tidak disadari adalah keinginan untuk hidup langgeng dan keinginan untuk menghindar dari kematian. Ketiga faktor tersebut merupakan sebab terjadinya suatu karma yang akan menimbulkan akibat. Sedangkan dengan paticca samuppada, ketidaktahuan merupakan sebab utama yang menimbulkan karma. Yang kedua, punabhawa adalah kelahiran kembali atau tumiwa lahir. Dalam agama Buddha dikenal juga dengan penerusan dari nama Patisadi Vinaya. Ketika seseorang akan meninggal dunia, kesadaran ajal mendekati kepadaman dan didorong oleh kekuatan-kekuatan karma. Kemudian kesadaran ajal padam dan langsung menimbulkan kesadaran penerusan untuk timbul pada salah satu dari 31 alam kehidupan sesuai dengan karmanya. Keinginan tak terpuaskan akan keberadaan dan kenikmatan indrawi adalah sebab tumiwa lahir. Dengan memandangkan nafsu keinginan, maka kita dapat menghentikan tumiwa lahir. Nafsu keinginan ini merupakan salah satu sebab yang menimbulkan karma dan menimbulkan proses kelahiran kembali. Ajaran agama Buddha tentang tumiwa lahir harus kita bedakan dari ajaran tentang pemindahan, reinkarnasi dari agama lain. Tumiwa lahir yang disebut juga penerusan dan bukan pemindahan roh, karena dalam agama Buddha tidak mengenal roh yang kekal dan berpindah. Dalam agama Buddha dikenal dengan penerusan dari nama. Secara umum ada 4 cara tumiwa lahir makhluk-makhluk, yaitu Jalabuja Yoni, lahir melalui kandungan seperti manusia, sapi, dan kerbau. Andajaya Yoni, lahir melalui telur seperti ayam, bebek, dan burung. Sandaja Yoni, lahir melalui kelembaban seperti nyamuk dan ikan. Dan Opapatika Yoni, lahir secara spontan seperti makhluk-makhluk alam dewa dan peta. Ada 2 pendapat tentang tumiwa lahir. Yang pertama, menurut Abhidhamma, bahwa tumiwa lahir terjadi segera setelah kematian suatu makhluk tanpa keadaan antara apapun. Sedangkan yang kedua adalah yang berpendapat bahwa suatu makhluk setelah mati, maka kesadaran atau energi mental makhluk tersebut tetap ada dalam suatu tempat, didukung oleh energi mental akan nafsu dan kemelekatannya sendiri, menunggu hingga cepat atau lambat tumiwa lahir terjadi. Dan hubungan karma dan punabhawa mempunyai hubungan yang saling bergantungan. Ada hubungan sebab akibat antara karma dan punabhawa. Karma menyebabkan proses tumiwa lahir suatu makhluk. Dalam Culakamama Vibhaga Sutta dijelaskan bahwa setiap makhluk adalah pemilik perbuatan sendiri, terwarisi oleh perbuatannya sendiri, lahir dari perbuatannya sendiri, berhubungan dengan perbuatannya sendiri, dan terlindung oleh perbuatannya sendiri. Hal tersebut menjelaskan bahwa suatu makhluk lahir karena perbuatannya sendiri. Karma yang menyebabkan suatu makhluk mengalami tumiwa lahir, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah karma bukan satu-satunya sebab yang menimbulkan suatu makhluk mengalami kelahiran kembali. Selain karma, ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan terlahirnya suatu makhluk. Ada 3 syarat yang diperlukan untuk kelahiran suatu makhluk, yaitu senggama antara orang tua, ibu dalam masa subur, dan hadirnya
Gandaba. Gandaba adalah janin atau calon individu suatu makhluk dan karma. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekian dari saya. Namo Buddhaya.